Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Sadewa Boki dari program studi Teknik Informatika Universitas Senayan Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra menggunakan MATLAB. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 materi dasar, yaitu intensitas kecerahan citra, transformasi geometri, thresholding menggunakan metode Otsu, dan deteksi tepi menggunakan metode Seppel serta Kenny. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari soal yang pertama. Yang pertama, operasi intensitas kejalanan citra. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membaca gambar menggunakan fungsi inbreed, kemudian mengubah gambar menjadi grayscale menggunakan fungsi RGB to gray agar proses pola citra menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, saya membuat dua proses perubahan intensitas. Yang pertama adalah menambahkan nilai inset sebesar 100 sehingga gambar terlihat lebih terang. Sedangkan yang kedua, mengurangi nilai intensitas sebesar 100 sehingga gambar menjadi lebih gelap. Ketiga gambar tersebut saya tampilkan subplot sehingga gambar asli yang lebih terang dan gambar yang lebih gelap dapat diberikan secara baik. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa penambahan intensitas membuat seluruh piksel menjadi lebih cerah, sedangkan pengurangan intensitas membuat tampilan gambar menjadi lebih gelap. Kita masuk ke soal yang nomor kedua, transformasi geometri dasar. Pada bagian ini, saya melakukan rotasi gambar sebesar 30 derajat menggunakan fungsi rotate. Setelah proses rotasi selesai, saya membalikan gambar menggunakan fungsi flip sehingga gambar berubah seperti pantulan pada cermin. Apabila menggunakan fungsi flip-flop, maka gambar akan dibalik secara vertikal atau dari atas ke bawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa imported digunakan untuk menggunakan fungsi rotate untuk memutar gambar sesuai sudut yang diinginkan. Sedangkan flip dan flipot digunakan untuk membalikkan posisi gambar secara horizontal maupun vertikal. Masuk ke dalam soal yang nomor 3. Pada soal ketiga, saya menggunakan gambar koin. Pertama, saya menggunakan gambar kemudian mengubah menjadi grayscale apabila gambar masih berwarna. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi grease fresh. Fungsi ini berfungsi untuk menentukan nilai ambang dan threshold secara otomatis menggunakan metode Otsu. Nilai threshold tersebut kemudian digunakan pada fungsi binary set sehingga gambar grayscale berubah menjadi gambar binar yang hanya terdiri dari warna hitam dan putih. Hasil akhirnya akan menunjukkan bahwa objek poin dapat dipisahkan dengan cukup jelas dari latar belakangnya. Teknik ini sangat membantu dalam proses segmentasi objek pada pengolahan citra digital. Selanjutnya, masuk ke dalam soal nomor 4. Deteksi tepi menggunakan Sobel dan Kenny. Pada soal terakhir ini, saya menggunakan gambar kepiting yang sudah menjadi grayscale. Kemudian, saya menetapkan dua metode deteksi tepi, yaitu Sobel dan Kenny, menggunakan fungsi garis kedua metode tersebut. Saya tampilkan secara berdampingan agar lebih mudah dibandingkan. Menurut hasil yang saya peroleh, metode Kenny menghasilkan garis tepi yang lebih jelas, lebih tipis dan lengkap dibandingkan metode Sobel. Hal ini membuat bentuk objek kepiting menjadi lebih detail, sedangkan metode ini juga mampu mendeteksi tepi. Tetapi hasilnya masih terlihat lebih kasar dan beberapa bagian objek lebih terdeteksi secara maksimal. Oleh karena itu, menurut saya, metode ini memberikan hasil yang lebih baik untuk gambar yang digunakan pada praktikum ini. Metode saya jauh lebih gelap dan metodenya lebih berbintik-bintik. Warna putih yang lebih terang dan latarnya lebih gelap. Jadi, itulah tadi setiap proses pengerjaan 4 soal yang telah saya simpulkan. Jadi secara digital, MATLAB telah selesai. Saya demonstrasikan melalui praktikum ini, saya dapat memahami bagaimana melakukan pengolahan citra, mulai dari mengatur tingkat kecerahan, melakukan transformasi geometri, memisahkan objek
dengan metode Otsu hingga mendeteksi tepi menggunakan metode Kenny. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam video ini masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian maupun dalam hasil yang saya tampilkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.